Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan. Biarpun kita masih dalam kondisi di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita di hari Sabat yang kudus ini, kita akan berdoa pribadi lepas pribadi. Kita berdoa. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri untuk memulai ibadah kita di hari Sabat yang kudus ini. Biarpun kita di rumah kita masing-masing, tapi kita kondisikan bahwa di rumah kita masing-masing ada lawatan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita akan angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Baik, kita akan tabiskan ibadah di hari Sabat yang kudus ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jemaat, amin. Nas pembimbing kita terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dengan judul, Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Demikian jauh nas pembimbing kita di hari Sabat yang kudus ini. Kita akan memuji Tuhan lagi. Sebelum kita mengucapkan iman rasuli kita, kita akan angkat pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Hendaklah semua orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, saudaraku yang kekasih, jemaat-jemaat Tuhan yang masih di rumah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah di hari Sabat yang kudus ini, baik, saya jemput kembali untuk kita untuk bangkit berdiri, untuk kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian kita, sujud di altarnya. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya,
terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Inilah kesempatan kami untuk kami lebih lagi melekat hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Untuk kami dipersiapkan di masa akhir yang Tuhan berikan. Untuk menerima kebenaran firman-Mu di hari Sabat yang kudus ini. Engkau memberkati kebenaran firman Allah Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu di hari Sabat yang kudus ini. Engkau memberkati persiapanku Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan. Biarpun mulai live Tuhan Yesus, tapi kami percaya ada perubahan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Roh Kudus, sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan pribadi kami Tuhan. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, perubahan terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah dan berfirmanlah, karena kami sebagai anak kami siap mendengarkan pesan-Mu di hari Sabat yang kudus ini. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kebenaran firman Allah terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian jauh kebenaran firman Allah di hari Sabat yang kudus ini. Judul firman Tuhan dikatakan penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Allah di hari Sabat yang kudus ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan ini diawali dari nas pembimbing bagaimana dikatakan mengenai bait Allah akan diruntuhkan. Sekarang saudaraku yang kekasih sudah jelas. Semua bangunan yang kita lihat sekarang ini sungguh megah dan luar biasa. Ya, bangunan yang ditata rapi. Bangunan-bangunan yang berdiri dengan megahnya. Firman Tuhan katakan semuanya akan dihancurkan, semuanya akan diruntuhkan. Apalah arti hidup kita, hidup kekristenan kita, kalau kita tidak dasari dengan iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang mengandalkan Yesus di dalam hidup kita, segala sesuatunya juga akan runtuh. Saudaraku yang kekasih, kebenaran firman Tuhan ini yang dikatakan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 mengenai penghakiman terakhir, apa yang akan terjadi kelak anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Kita semuanya, saudara dan saya, tanpa kecuali pun kita akan melihat anugerah yang luar biasa, mahkota kemuliaan akan kita raih bersama-sama. Di sini apa yang akan kita raih lagi di dalam kehidupan kita ini? Apakah kita akan mengandalkan orang-orang yang hebat? Apakah kita akan mengandalkan orang-orang yang beruang? Apakah kita akan mengandalkan orang-orang yang punya nama? Orang-orang yang kaya, orang-orang gembala-gembala yang beruang, pendeta-pendeta yang beruang, segala sesuatunya tidak akan menjamin hidup kita, saudara dan saya. Firman Tuhan, jika imanmu tetap teguh di dalam Tuhan, apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, seberat apapun pergumulan hidupmu, semuanya itu tidak akan bisa menjatuhkanmu. Justru semakin besar tekanan yang kamu hadapi, kamu akan semakin hebat dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkanmu, Tuhan akan selalu berdiri di sisimu. Jangan khawatir dengan apa yang hendak kamu hadapi hari esok, sebab Tuhan selalu berada di pihakmu. Janganlah engkau takut menghadapi hidup ini. Janganlah engkau gentar menghadapi hidup ini. Andalkan Yesus dalam hidupmu. Seperti firman Tuhan katakan, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian. Nah, firman Tuhan hari ini dasari yang ayat yang terakhir. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ya, firman Tuhan ini jelas saudaraku, apa yang akan kita lakukan. Segala sesuatu enggak kita, Tuhan Yesus tidak melihat apa yang kita lihat. Tapi Tuhan Yesus melihat apa yang ada di dasar hati kita, apa yang ada dalam hidup kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Dia tahu segala sesuatunya. Ketika kita memberikan dan memberkati orang lain, Tuhan Yesus katakan, kamu telah berbuat untuk aku, kamu telah melakukannya untuk aku. Biarpun dia tidak kelihatan, tapi dia tahu sejauh mana kita mau belajar memberkati dengan hati yang tulus, dengan kehidupan kita, apa yang akan kita andalkan dalam hidup ini, saudaraku yang kekasih. Andalkanlah dia senantiasa dalam seluruh kehidupanmu, maka kamu akan melihat kuasa yang luar biasa. Jangan tukar iman kepercayaanmu dengan apapun yang dunia tawarkan kepadamu. Harta bisa habis, jabatan tinggi bisa tumbang, kebenaran hanya sementara. Tetapi kasih dan penyertaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Saat kamu mengutamakan Tuhan, maka segala yang Ia berikan kepadamu akan ditambah-tambahkannya kepadamu. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 91 ayat 1-16. Ya, yang berbicara dalam kehidupan kita, Dia akan selalu menyertai kita. Janganlah engkau takut menghadapi hidup ini. Janganlah engkau gentar menghadapi hidup ini. Lakukanlah apa yang menjadi tugasmu. Selanjutnya ketika engkau tidak mampu, Tuhan akan memampukan engkau. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Di balik masalah ini,
Tuhan akan memberikan kehidupanmu yang luar biasa. Biarlah kebenaran firman Allah di hari Sabat yang kudus ini akan selalu menyertai dan memberkati saudara dan saya. Andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Andalkanlah Tuhan di dalam apapun yang akan kamu lakukan. Biarlah berkat senantiasa sepanjang pekan ini. Lawatan kasih Tuhan senantiasa bersama dengan saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Di hari Sabat yang kudus ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar dan hamba-Mu yang sudah sampaikan. Biar menjadi berkat untuk kami dapat melangkah dengan pasti. Apapun yang akan kami lakukan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami. Lawati bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Menjadi bangsa yang luar biasa. Engkau memberkati tim medis yang mengambil garis depan Bapa. Engkau beri kekuatan buat tim medis kami. Engkau memberkati anak-anak kami yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah, maupun yang masih dalam life Tuhan Yesus, sekolah dari rumah Tuhan. Dan kami percaya ada lawatan Tuhan bersama dengan mereka. Engkau memberkati guru-guru pengajar. Engkau memberkati daerah tempat kami tinggal. Engkau memberkati Tuhan Yesus kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati juga gereja Kristen Oikumene Bumi Mutiara Kasih. Engkau berkati gembala sidang, pemusik. Engkau berkati para majelis. Engkau berkati jemaat-Mu. Engkau lawat mereka dengan kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Untuk sepekan ini lawatan Tuhan selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tolak virus sakit penyakit tulah-tulah. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami Tuhan sepanjang kehidupan kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri untuk kita menerima berkat daripada hamba-Nya. Pulanglah jemaat dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Doa Yabes.